Bolas gak jelas orang-orang ini, ya Allah, apa-apaan sih kalian ini, nggak takut amat. Udah jelas banget Sandi Sondesit itu siapa lagi, owner skincare lagi bunting. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, udahlah. Cari ini sih katanya sih Domi anak kecilnya ada peri, ada sayapnya katanya. Mm-mm. Makanya itu udahlah, makanya nggak, udah bener-bener masyarakat, tapi dilihat sih semakin kesini masyarakat udah pada cerdas sih, mereka udah pada tahu Pada kan. cerdas, pada jelas. Jadi grup-grup mana istilahnya itu otomatis akan terbagi menjadi dua kubu, satunya gerombolan sirkus ya kan, amnesia ya kan, udah lupa ingatan semua dengan apa yang mereka lakukan gitu. Dan memang kan dari situ kan udah kelihatan, bahkan sirkus jaksa ini melakukan kayak menarik keberatan diri loh. loh dok. Benar benar. Gerombolan sirkus menarik diri. Kenapa? Gerombolan sirkus pada menarik diri. Kayak cuci tangan, pergi semua. Enggak. Sesat. Pokoknya Dokti sampai nantangin gini loh. Boker, itu kan dia sinepos pasang status, pasang inilah apa lah. Konyolnya, ini kan ngocol banget ya. Kok bisa-bisanya Boker narok chatnya dia sama si abang-abangan Bang Bangtut itu dipamerin gitu. Itu kan jelas maksudnya dia kerja sama Mpok Lela, kok ya diperlihatkan gitu loh. Itu kan astagfirullahaladzim, ya Allah, maksud aku jelas, aduh mau ya tuh Duta tabayun katanya, mau tabayun. Oh iya, tabayun berarti kan ngakui kalau mereka salah, hakimnya lucu. Ya ngapain minta maaf kalau nggak salah? Hakimnya blutrek, ya Allah diberikan kesabaran lah hakimnya lah. Ya Allah, hakimnya dikasih kesabaran. Itu bikin story-nya dia bikin sendiri katanya. Mengakui lah itu story-nya bikin sendiri katanya. Terus mungkin kalau dia minta maaf, dia mau kok minta maaf. Nah ngapain minta maaf katanya nggak salah. Kayak polisinya lucu. Dan terus ngapain nih polisi hakimnya lucu. Ngapain minta maaf kalau emang nggak salah? Aduh lucu. Itu persidangan paling lucu memang. Ada lagi sekarang Nepos bilang ada dukun sekarang. Ada lagi dukun, perdukunan. Iya itu mau aku bahas perdukunan. Ntar diarahin siapa? Mbak Sandi mah bilang itu kirim dukun. Kalau bisa jangan muntah darah, muntah paku sayang. Aku kacul ya, alu. Kalau bisa keluar dari mulutnya. Kok aneh-aneh. Sampai Doktip itu cuma mikirnya gini, Dalang Huru-hara, perasaan yang bikin konten pertama kali pan ya Doktip ya. Harusnya kalau mau nyalahin Dalang kan harusnya kan Doktip dalangnya. Kenapa jadi dikasih ke si MS lo? Doktip dalangnya cong gitu loh. Doktip dalangnya, emang nape kalian semua? Doktip dalangnya, nggak usah yang namanya cari orang lain. Lo percaya gak? Dalangnya sebenarnya ini siapa? Anak durhaka dalangnya. Percaya deh. Dari kasus si War ini anak durhaka nih, pusatnya ini anak durhaka yang bagian menggerakkan semua ini. Ke sini, kau terbang ke sana. Ya, kau jangan muncul dulu di persidangan, nanti kau pakai di akhir ya, potong rambut sayangnya, potong rambut. Sampai segitunya ya. Sampai segitu sih skenario-nya. Pesan dok, kemarin aku sama anak-anak kan bilang, mana si kucingnya ini, si brondongnya kok tumben gak ada, apa bilang begitu kan sama anak-anak. Ada yang nanya tuh, Andur anak durhaka tuh siapa sih Andur? Itu. Apa itu? Oh, si kepala miring. Sengkleng. Gak gitu lagi mulutnya. Lebay banget tuh Gali. Gak begitu mulutnya. Mulutnya mah agak begitu. Tapi lubang hidungnya kayak gak ada upilnya ya dia ya. Ada, jangan lebay begitu. Udah ada. Cuman mukanya miring berat dia. Terus aku nanya, mungkin lagi high season, mungkin tiketnya mereka nggak sanggup berangkat terbang gitu. Nggak tahunya ada rencana. Coba dong kok pada saat itu kenapa dia nggak datang ya si Andur ini ya, pada saat Dokter jadi saksi. Ya paham dong. Malu kali ya gara-gara pada saat mediasi Dokter usir ya dari ruangan ya. Serius? Di Pulau Gadung. Iyalah, ngapain dia di situ? Apakah Anda menginginkan saya keluar? Iya, saya pengen ada keluar. Ngapain ada di sini? Keluar dia. Sakit hati. Betul gituin dong. Iya, jadi dia masuk ke ruangan berempat. Di situ ada si Andur, ada si hewan pemakan bambu, ya kan? Ada suaminya si ular, ada si ular. Ya, ada 4 orang. Jadi yang diizinkan di ruangan mediasi Polsek Pulau Gadung itu 4 dari dia, 4 dari Doktif. Ya, Doktif kaget tiba-tiba, ngapain ini si Andur ada di sini nih ya? Si Nepos yang ada di situ ngapain? Gitu. Dan dia ngelihat kayaknya kan Doktif udah nggak suka lihat dari atas sampai mau senam. Mau senam. Nama sih.
Terus dia kerasa gak enak ya. Dia bilang, saya tahu saya tidak ada urusannya di sini. Gitu. Iya memang. Terus apakah Anda keberatan saya berada di sini? Ya iyalah saya keberatan. Anda kan gak ikut-ikut, ngapain ada di sini? Udah. Apakah Anda menginginkan saya keluar? Iya saya pengen Anda keluar. Keluar deh dia akhirnya. Nah sejak itulah dia tantrum. Oh, malu Gitu asal ya. muasalnya. Asal muasalnya dia kayak sakit hati gara-gara doktif minta dia keluar. Enggak, doktif nggak takut sama kamu, Nepos. Nggak ada sedikit pun seujung kuku doktif takut sama kamu, Nepos. Kagak ada ya. Kamu sudah pernah menghadapi Nepos seperti apa? Doktif ini orangnya. Nggak ada doktif takut, apalagi sama manusia-manusia seperti kalian ini. Gitu loh. Kamu Jadi bilang gini dok. doktif manduliti, itu manduliti bukan aib. Ada yang nikah hamil lah, itu aib itu. Ya hamil, hamidun sebelum nikah itu aib. Ya itu siapa itu? Kamu apa bukan? Hah? Sampai ngomong kayak gitu, Kori. Iya kan dia bilang dokter manduliti gitu. Itu kan bukan aib. Gimana dengan wanita-wanita penjual pejuang garis 2? Sementara dia sendiri, pada saat dia nikah kan dia hamidun duluan. Gimana sih ini orang kelakuan manusia-manusia ini? Gila sih. Maksudnya emang Makanya dia pembuliannya parah ya. parah, 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 parah. Terus pakai jualan skincare Jadi ke wanita Indonesia. Ya apa gitu loh. Wanita Indonesia ini emang nggak ada pejuang garis 2 kan? Dokter itu benar-benar nggak nyampe ini, benar-benar hatinya udah mati semua, kebanyakan makan uang haram ya gitu tuh. lu tau gak dok? Kalau menurutku. Jadi dalangnya itu si anak durhaka. Nah wayang-wayangnya ini ono skincare yang culas nih. Nah nitip dia. Tolong dong hantam ini. Ini dia yang gerak nih. Duk, 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 duk. Ah, Betul, betul. Ini si busuk. Joni naikin dia selalu ini dia tuh buzzer 2.500 selalu dan dulu nggak kalau dokter kelas. Ini cinta banget ya. Ya, Suaramu mendem. cinta banget si John Lee ini kayaknya sama dokter ini. Seneng banget dia kok. Buzzer-buzzer Enggak kan cinta. dipikirnya kita itu kena mental gitu. Mereka serang Mania, bikin kita ke mental stres tuh sampai kita ke RSJ gitu. Resep dokter minum obat-obatan. Enggak sayang. Heeh. Iya makanya dipikirnya itu mentalnya dokter diserang sama kayak gitu tuh gak ngaruh. Nggak Dokter ini ngaruh. pejuang yang di depan, garda di depan kalau misalnya ada bencana-bencana. Jadi kematian aja dokter hadepin, apalagi kalian ya, apalagi setelah dokter lihat ekonomi kalian tuh di bawahnya dokter semua, bujir-bujir itu ada duit ya. Apanya yang kena mental? Kalian tuh butuh duit. Kalau dokter mah sudah alhamdulillah udah di zona nyaman ya, udah enggak. Jadi Benar. dokter nggak ada takut-takutnya. Kalau kalian ini kan sengaja cari duit dengan cara begitu, ya udah ayo sini dihadepin. Apalagi dokter kan Cemen. tujuannya, apalagi dokter kan duit kan nomor sekian lah ya dok ya. Yang penting kan Nggak dia penting. membantu orang-orang yang benar-benar kesusahan, orang-orang yang lagi ini, yang lagi itu. Nah kayak Itu yang tadi terpenting. aja, tadi ada kelihatan dia kan rusak, mukanya rusak banget, parah banget, tapi dia nggak bisa sanggup duitnya, udah nggak usah bayar gitu. Coba, Iya, memang begitu. Karena kalau kita dokter tetap aja uang tuh bukan tujuan yang pertama gitu loh. Jadi kita betul. gimana sih kita bisa nolong orang, bisa ini gitu. Jadi bukan saya ingin menjadi dokter terkaya di Indonesia, nggak ada lah begitu. Nggak ada aja Panas. dokter Makanya ngomongnya jadi gitu. panas-panas sendiri kalian, panas-panas sendiri. Udah kau urus tuh, suruh minum susu anlen. Anak durhaka suruh minum susu anlen. Udah waktunya minum, ya. Tulangnya udah mulai miring. Aduh kasihan ya. Kasihan. Iya loh. Kadang dia amnesia loh dok. Dia bilang nggak mendukung pembulian, nggak mendukung ini pembulian. Tapi isi story-nya dia, isi instastory membuli orang semua. Isinya membuli orang semua. Karena nggak ada bahan, mereka nggak ada bahan, mau Nggak ada nyerang bahan. dokter nggak bisa. Jadi mereka nyerang teman-temannya dokter juga akhirnya nggak apa namanya nggak ngaruh juga. Gak iso. Kalau nyerang dokter udahlah kalian capek sendiri, ya nggak bakalan ngaruh ya. Dan hati-hati, semua yang nyenggol dokter itu sebentar banget itu ada aja masalah dalam hidupnya, ada aja, lihat aja. Benar. Nggak perlu disebutin. Mentok-mentok dok. Mentok-mentok udah kehabisan bahan, bilang kena dukun. Nah, Ya. iya. Muntah darah. Ingat nggak? Apa? Galih, ingat nggak? Ada seorang dokter yang suka bikin konten kalau kesurupan. Tahu nggak? Siapa pelakunya? Kesurupan. Tanya Pernah sama tahu, pernah ini. tahu. Tanya. Siapa? Hah? Apa? Ini pasti tahu dia. Jadi rumahnya itu karyawannya kesurupan gitu. Sering banget bikin konten begitu tuh. Masa sih lupa? Tahu. Nah itu udah yang jawab tuh siksok itu bener gitu. Nah kan satu gerombolan. Nah satu gerombolan, jadi makanya Dotif tuh ingetin kalian ini kelakuannya akan berkutat di seputar situ. Yang satunya login. Dari awal September Dotif udah kasih clue. Nanti kunci terakhir untuk mendapatkan kembali simpati masyarakat, orang ini akan login. Raja Flex ini akan login. Terbukti kan? Omongannya Dotif tidak ada yang meleset, nggak akan yang meleset. Jadi kalau mereka ini melangkah satu kaki, Dotif tuh 10 kaki. Gitu. Jadi Dia udah jawab tahu syukur. itu kamu langkahnya akan ke sini.
Ya, dalam dunia pertiktokan ada 3 teknik. Yang pertama dengan flexing, yang kedua dengan simpati, ya kesurupan-kesurupan itu tekniknya. Yang ketiga dengan pembuka kebenaran. Pembuka kebenaran yang paling dihindari orang. Gitu. Ya udah, akhirnya begitu. Kalau flexing sekarang udah mulai mati, udah nggak bisa. Nah, sekarang mulai nanti menaikkan branding Dok, boleh dengan cara nanya nggak sih, Dok? kesurupan. Apa Boleh ya? nanya nggak sih, Dok? Bakal ada gebrakan nggak sih, Dok? Nanti ya, jangan dong kasih tahu sekarang, mancing-mancing lu Gali lu. Enggak, Masih maksudnya ada atau enggak ada? ada Enggak. lah, pasti ada lah. Tunggu aja. Oke. Pasti ada. Tunggu aja dulu, kaget nanti. Udah biarin aja, mereka merasa berada di atas angin. Tapi akhirnya yang mereka lakukan apa? Ngocol semua, udah blunder semua. Tunggu aja. Iya loh, Dok. Sumpah blunder. Sekali dia berstatement tuh blunder semuanya. Bener. Kalau gini guys ya, tipe mereka itu dia menghantam orang, PS. Tapi yang dihantam itu gagal nih, karena fitnahan mereka itu nggak masuk di kita orang atau siapapun itu. Berkumpul mereka, rapat. Oh, gagal lagi, berkumpul lagi, gagal lagi, tarik ini salah satunya, gagal tarik lagi yang satunya, gagal semua, buyar wis, berat tuli. Iya. Kalian ini udah pada tahu kamu belum kali? Kemarin si Yang mana? DRE, Bini DRL udah datang pemeriksaan. Serius? Udah dateng DRE ya. DRE udah dateng, tapi lucu dia pada saat diperiksa. Kenapa? Kebanyakan nggak taunya dia, nggak tahu. Saya nggak tahu. Padahal duitnya masuknya ke rekening dia atas nama dia. Nah, terus duitnya lari kemana DRE? Hah? Lari kemana? Itu rekening bodong. Kan rekening atas nama kamu. Kok nggak tahu sih? Nggak lama gelar-gelar ini ya apa masak rendang ya, say. Galeri di Jakarta nggak? Aku di Surabaya. Kapan kalau ke Jakarta? Kalau bisa tanggal 25 ke Jakarta. Tungguin di Polda. Nanti ada si DRL datang. Serius, Dok? Wow. Tuh, sampai ini dong wawancarain dia dong sekalian jadi jurnalis dadakan. Gimana Aku pakai DRL? kostum Doraemon ya. Boleh. Doraemon ketemu Sunio. Doraemon tuh doktif, lu jangan ngambil perannya doktif tuh di situ. Oh iya benar. Lu yang lain aja kek. Pokoknya guys ya, Doktif. pokoknya ya guys, yang kita heranin bener nggak, Dok? Yang kita heranin itu kenapa sama si anak durhaka itu disupport gitu, orang yang benar-benar jelas banget ya membuli anak kecil yang dalam kandungan. Mau kau ngomong apapun itu netizen udah pinter arahnya itu pada kemana. Udah itu aja poinnya. Mau kau Nggak ngelak tahu, apapun, ya. dongeng cerita dongeng lah, entar tiba-tiba ke pengadilan bawa buah lah. Aduh, kayak mana ya ngomongnya, Dok ya? Ya makanya itu nggak ngebayangin kalau mereka nanti punya anak digituin juga. Udah siap-siap aja lah. Kan mereka menormalisasi itu. Kan udah pernah dibully anaknya, dan dia langsung berkeluar statement, dia intinya nggak setuju mengenai bullying, tapi dia membuli orang lain. Itu loh yang heran. Iya betul. Iya makanya nggak tahu, pokoknya kalau dokter sih berharapnya nanti mereka sendiri akan merasakan itu, udah gitu aja. Apa yang kita tabur ya kita tuai. Mereka yang fitnah dokter akhirnya mereka kena sendiri. Udahlah pokoknya orang-orang yang selama ini dokter akhirnya kena sendiri, nggak akan nunggu lama. Apalagi dokter sudah pernah sumpah di Quran lah, sumpah di Ka'bah, udah nggak nunggu lama. Tunggu aja, sebentar lagi semua berbalik ke diri mereka semua. Makanya nggak ada takut-takutnya dokter. Ayo sini hadapin. Iya, apalagi DRL lu jangan serang-serang teman-temannya dokter ya. Musuh lu tuh dokter ya. Yang melaporkan DRL tuh dokter. Jadi kalau kamu sama bajer-bajernya kamu mau serang tuh serang dokter aja. Kalau berani sini dokter hadepin, termasuk tungkir, nepos, sini gitu ya Pak. Kalau live jangan sampai sejam, Dok, karena si buzzer itu dibayar per jam mungkin ya. Dibayar per jam. Bukannya kalau nggak sampai per komen dia. per komen ya. Oke, per komen ya. Dan komennya itu aja. Makanya aku bilang sama buzzer, yang kreatif ya kalian itu dibayar. Entah itu ngatain yang lebih parah kayak apa, kayak jangan komen cuman Jangan template. Bacanya bosen ya, kok sekarang sepi sih itu. Terus itu tersangka nih, bangga jadi tersangka gitu kan. Tersangka, emang tersangka, bangga gue, emang kenapa gitu kan. Dipikir dengan tersangka, dikata-katain tersangka jadi mentalnya dan ya elah, udah dibilangin bolak-balik, semakin dikasih bensin semakin nyala ya gitu. Terus katanya kau kan tersangka nggak bisa umroh, berangkat umroh. Oh dicekal, malah ditantangin ya kan. Terus katanya mau nggak ini kan si Boker kemarin kan tadi kan ngomong ini apa namanya, mau di apa tadi ngomongnya tadi Boker Dia
Oh, Yang dijemput mana? paksa. Oh, Dipaksa, jemput paksa paksa. dijemput. Hello, Doktif live lo tanggal 25. Jemput paksa dong, ditungguin. Ditungguin. Ayo, Nggak akan ada berani. Mereka tuh kebanyakan modalnya cuma cocot gitu modalnya fitnah, ya. fitnah, modalnya fitnah. Betul, modalnya Vita dan cocot gitu udah. Cocot. Nggak ada berani. Gak ada berani langsung tindakan, langsung lantam kayak si RG. RG itu Doktif tanya, hello, itu ceritanya gimana? Yang namanya kayak stiker ditempelin di gigi ya, terus bisa putih itu gimana ceritanya? Nanya. Nggak dijawab, nggak bisa dia jelasinnya. Gitu juga dengan yang ditaruh di bawah lidah. Ya apa, bisa di bawah lidah suruh tidur. Itu dia sendiri, orangnya dia sendiri ngomong begitu. Di iklannya tulisannya sudah Doktif screenshot loh. Itu dari Glavi dia sendiri loh yang ngomong begitu. Ada loh screenshotannya. Kok Yang ngeles? habis dimut terus dibalikin lagi itu ya? Iya, tapi kemarin kan suruh taruh bawah lidah. Lah orang kalau ngomongin suruh taruh bawah lidah di apa kan pasti mikir taruh bawah lidah tidur malam sebelum tidur. Ditaruh di bawah lidah. Kan pasti mikirnya langsung tidur. Ini masyarakat Indonesia loh. Dan yang korbannya lagi dikeropos itu bukan cuma 1-2 orang loh. Di kontennya udah jelas, aku nih korban, aku di gigiku keropos begini-begini. Itu orang asli bukan robot. Tuh Lestari itu jawab, iya begitu dong sampai aku beli 3 tuh. Coba, iya kan? Gitu itu asli korban, tapi ya wes lah, memang begitu. Iya, dia Mereka mah bujur-bujur doang, bujur-bujur nggak ini tuh. Tapi doain ya guys ya, semoga keadilan ini ada di pihak Sandi. Semoga si Warwar ini segera di ini ya. Amin. Amin. Sumpah masih sumpah sedih loh Dok, kalau melihat video Mbak Sandi Pasida itu kayak sedih banget. Karena apa? Ini jelas-jelas membuli anak loh, ngerti gak sih Dok? Bukan karena aduh kalau mau cari muka ngapain? Aduh kalau cuma buat FYP ngapain? Udah sering FYP ngapain bila-bila FYP? Bahas ini ya biar FYP. Padokan FYP ku. Padokan itu bahasa Jawa banget ya Allah. Padokan itu bahasa kasar, bahasa Jawa banget gitu. Jadi gini, apa namanya? Ini bisa jadi lahan ibadah aja, lahan ibadah kita nanti di akhirat kan kita membela orang yang benar-benar nggak dibayar, nggak di benar-benar tulus dari hati kita. Ini bakal jadi amal ibadah kita. Itu aja tuh dokter yang sampai capek banget kan dari Madinah ke Mekah, langsung terbang ke Jakarta, terbang ke Surabaya, ke Malang. Aduh tuh luar biasa capeknya. Balik lagi jemput orang tua. Tapi dokter mikir ya Allah kalau ini jadi amal jariah kenapa enggak, ya udah nggak apa-apa tadi pesawat juga tidur kan gitu. Ini karena orang ini layak banget sebenarnya untuk dihukum gitu loh. Ini udah jelas-jelas bayi yang nggak bersalah disumpahin gitu. Sandi dan dia nggak merasa bersalah, dia bilang itu dongeng lah ini bla bla. Ya Allah udah penista agama nggak berjalan kan. Penista agama itu pastinya nggak bisa berjalan. Bapak Peri adalah peri kecil yang mempunyai sayap katanya. Siapa nggak ngata? Iya makanya itu. Banyak apalagi ini apa pengacara yang udah bau tanah. Siapa yang pengacara bau tanah? Ya itu yang tinggal frozen food. Gak gitu. Enggak, tapi kita berharapnya begini ya Allah, semoga kasusnya UMKM uang yang 50 miliar itu kembali menjadi hak para UMKM gitu. Kita mendoakan. Kasihan UMKM yang duitnya yang hilang nggak tahu kemana tuh, kemana sih gitu. Pada saat dipertanyakan sama kok kabur, tatain Doktif yang ketakutan, yang punya itu di kamar umroh gimana sih? Itu untuk Ibu Elsa jangan gitu ya Bu Elsa ya. Bu Elsa kan ngomongnya di dalam ruangan persidangan loh, ngatain Doktif kayak gitu loh. Itu nggak boleh ya Bu Elsa ya. Kalau tipenya Doktif itu bukan lari, dihadapi. Kalau Doktif jadi Bu Elsa pada saat itu Doktif hadapin para orang-orang UMKM itu. Doktif ajakin ngobrol, bukan kabur. Nah itu kelasnya Doktif. Cari solusi ya Dok. Itu. Kalau yang dipersekusi itu memang karena mereka tingkahnya sangat menjijikkan. Kalau Doktif disuruh menanggapi marga satwa ya maaf aja ya, bukan kelasnya Doktif nanggepin marga satwa. Apalagi babunya itu ya Dok ya, babunya yang diperintahin majikannya. Gitu. Babu pemakan babu ya bener. Soalnya ngomong ke aku gini Dok, ngomong ke aku ya aku babu ke luar negeri, tetep aja kok keluar negeri juga bawain tas babu ya. Tetep aja babu kok bawain tas ya, tolong ambilin lipstick Nona, ini mau jualan Nona, tetep aja kok babu. Sekalinya keluar negeri kok ketekong. Kasus apa jual bool. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Astagfirullahaladzim, janganlah. Udah biarin aja, biarin aja. Sebentar lagi dia bakalan dapet itunya kok, bakalan Dapat apa dapet sih dong? Dapat apa sih? urusannya. Sepil dong. Nanti tunggu. Wow, Jadi dapat apa guys kira-kira? Apakah ada kejutan yang menarik dari dokter detektif? ada dong pastinya. Tapi nanti aja gitu. Oke, Nanti kita aja. kita tunggu ya dok ya. Berhubung udah lewat jam Gali, 00, apa? Gali, kamu kalau jualan pakai ini dong, pakai marketing selotip dong. Maksud kau? Krak, krek, krak, krek, packing gitu. Yuk, yuk. Aku mau Ala bikin kayak lagi dia. gitu. Besok siapin dong. Besok Ala beliin gini. selotip dong. Dong, biar kita pura-pura packing rame gitu, lucu, krak, krek, krak, krek. Mau dong. Beli Tiba-tiba selotip. tiba-tiba sold out ya. Iya, ya, beli selotip yuk. Beneran loh, aku serius loh. Iya serius. Saya beliin selotip, habis gitu nanti anak-anak suruh krak krek di belakang, behind the scene, krak krek. Tapi itu nipu loh ya, Doktif cuma iseng-isengan aja, karena packing tidak dilakukan di sini. Itu lucu, Dok. Tapi supaya terkesan kayak marketingnya kayak wah rame packingannya apa gitu kan, Banyak. Doktif mau nanti menipu kalian dengan suara krak krek gitu, ya. Benar. Sama bilang sold out, jangan lupa sold outnya yang kenceng ya. Tapi kalau Doktif sold out beneran loh, gimana ceritanya kan beneran sold out kalau Doktif mah. Enggak, yang gini loh, yang gini. Yang ayo kita buka 3, 2, 1, belum berapa detik. Sold out. Oh, iya bener. Ya, sold out. Julid kau topeng katanya. Bener. Lebih julid kau. Nafas, Iya, bener. iya nafas aja belum. Nafas orang mencet pun juga belum nih. Belum dipencet loh. Sold out. Karena kakak baik nih ya, karena kakak baik kita tambahin berapa? 2000 pieces. Oke. Itu 3, 2, 1. Ayo sold out. Apaan? Tahu gak Gali, Doktif itu Apa? pernah iseng kan dia bilang sold out, ya kan, terus habis itu emang sold out beneran kan. Doktif itu kan masih orangnya masih coba beli, lu masih bisa, jadi kagak ada masih bisa itu sampai Doktif screen recorder. Dia bilang, lah ya apa sih Ki? Katanya sold out, tapi kok masih bisa dimasukin keranjang, masih bisa seolah-olah kayak dibeli gitu loh, masih bisa, ya apa sih? Boro-boro kok begitu. Aku cek pakai sistem. Pembeli cuma berapa? 500.000. Iya. Terus sold out 2000, sold out 2000. gitu. Iya. Nggak taunya GMV-nya 500.000. Iya bener, JMV-nya ternyata emang sedikit gitu, bener. Terus apa? Makhluk astral. Tapi jujur loh, Gali, Apa? jujur ya, kamu kenal nggak sih sama si Babu satu itu? Nggak kenal. Dan nggak pengen kenal. Nggak, maksudnya mau nitip pesan gitu loh. Apa pesan apa? Pesan Itu apa? pabrik, yang owner pabrik pada ini mau minta tagihan, gimana ceritanya ini, 30 di atas 36 miliar nih tagihannya, ini stres Ini nih. berkumpul nanti aku bilang dia pegang mic. Aku yang naik mobil pegang mic. Ayo berkumpul demo. Aku yang pegang mic nanti. Bayar. Bilang gitu. Ayo. Gimana nih barangnya numpuk pada nggak dibayar, ya udah kalau gitu dipailitin aja gitu, dipailitin lah. Terus kan dokter kan ngasih saran, ya udah dipailitin aja kan karena nggak bisa bayar ya kan. Nah kalau dipailitin juga kan dia nggak punya aset Dok, gitu gimana loh, kan dia punya aset rumah sak dalam-dalamnya itu, Benar. ya tetap aja rumahnya masih nyicil gitu loh, 15 tahun masih Pantesan cicil. dia tantrum. Karena kan penghasilan kan selama ini kan ngebohongin masyarakat. Terus biasanya iya, biasanya karena nyicil berhenti pakai itu uang. kan. Biasanya kan nyicil pakai itu. Ternyata nggak ada pemasukan. Tantrum. Nah iya betul. Terus habis gitu untuk bayar ini juga kan lebih besar pasak daripada tiang. Ini nggak sanggup mungkin, makanya stres kayak begitulah. Dikasihani sebenarnya sih gitu. Tapi ya karena itu kan semua karena kehidupan mereka yang, jadi ini juga memberikan informasi ke masyarakat bahwa apa yang ditampilkan itu sebenarnya hanya halusinasi, ilusi. Betul, ini sih. Ilusi. Jadi utang mereka itu totalnya sebenarnya di atas 50 miliar. Aset mereka tuh nggak ada segitu guys. Aset mereka. Jadi kalaupun dipilotkan, itu tetap gak akan nutupin. Nah ya, itu yang kalian harus tahu. Karena korban-korbannya itu udah banyak banget. Makanya kalau si Babu ini tetap ngoceh, apakah perlu invoice yang dikeluarkan? Hutang-hutang yang pada minta Dokter bantuin buat nagih ini perlu dikeluarkan? Kan enggak juga ya. Makanya buzzer kalian ajakin teman kalian lagi jadi buzzer biar duitnya habis, makin habis nggak bisa bayar apa-apa. Benar, betul. Habisin buzzer, makanya yang banyak kalian. Ya. Iya benar. Biar semakin habis. Kan? Iya, makin banyakin buzzer. Tapi bayarnya di Murah depan mereka. ya.
bayarnya di belakang. Kalau bayar di belakang nggak bisa bayar mereka. Bener. Nanti masa ditagih buzzer utang gimana sih? Buzzer menagih utang gimana ceritanya ini, ha? Gimana ceritanya? Karena nggak sanggup si ular nggak sanggup bayar gimana? Masuk buzzerin nagih. Kita panggilkan adik kita namanya Andi Giling. Ya, barangkali ada Giling ada sepatah dua patah dokter. Apakah boleh? Ini ada yang pinter nih. Ini ada yang pernah lihat Siapa? nih kayaknya sosokan bayar listrik berjeti-jeti padahal utangnya di atas di atas 36 miliar. Ternyata kemarin setelah ditotal dalam satu pabrik tuh di atas 36 miliar. Di atasnya itu satu pabrik ya. Gitu tuh semuanya ada buktinya ya. Ada buktinya. Wow. Jadi kalau dokter ngomong ada buktinya. Pantesan dia sekarang tarik diri ya, Dok. Gitu. Jangan-jangan nggak dibuat bayar ini anak durhaka. Ya kan emang dia Markus ternyata ya terkenal banget, terkenal Markus dan yang gini loh. Dokter ini kan ada bujur-bujurnya dan pasti ada babu juga yang dengerin dia babu. Babu dengerin ini di sini nih. Jadi babu ya. Jadi kamu kan satu geng juga sama si Boker. Boker juga pasti ada nih Boker di sini. Jadi Boker ya. Boker gitu ya. Jadi Boker, kamu itu jangan memperlihatkan banget kalau si Nepos ini adalah Markus ya. Dia itu berusaha untuk menutupi ya. Ngomong-ngomong Gali tahu nggak sih itu rumahnya itu bukan rumahnya si Nepos? Jadi nyepil lagi kok nyepilnya kebanyakan kayaknya malam ini Gali kayaknya nggak perlu disepil terus ini semakin malam semakin ngomongnya dokter semakin bocor semakin ceplosan ya. Udah makanya ya jangan dipancing. Dokter bilang jangan dipancing. Sudah ya, sudah cukup kita aja yang tahu ya. Tadi semoga nggak ada yang rekam ya. Aduh, itu rumahnya siapa sih? Tenang, nggak ada yang ngerekam tapi aku kan bisa nge-save kan di dekat. Lu mah Gali udah pura-pura nggak tahu aja. Lu mah dah. Rumahnya siapa itu? Itu bukan rumahnya Nepos guys. Terus rumahnya siapa? Kayak nggak tahu aja gitu ya. Udah ya. Iya. Kembali lagi ini hanyalah media ya Dok. Benar. Ini ada cerita dari dongeng. Ini ada dongeng guys. Jadi selama tadi aku di sini sama Dok kita adalah dongeng semata ya. Iya ini dongeng. Karangan cerita kita. Iya. Jadi kalau yang udah pada tahu ya, udah ya di dongeng. Jadi apa kalau si Sarul ngomongnya gimana? Dongeng Sarul gimana? Itu dongeng apa dia bilang? Dongeng papi online. Papi online. Dongeng kalau ini dongeng apa? Apa? Kalau ini dongeng apa kita tadi? Kepala tengkleng. Ya, dongeng kepala tengkleng. Ya. Besok dokter mau ini apa namanya ke Ghost to Campus besok. Wow, kampus mana Doktif? Ada aja pokoknya nanti besok tunggu aja. Kampusnya gede banget, ribuan mahasiswa nanti bakalan kita gelar apa? Maksudnya kita nanti bakalan ada diskusi bareng kayak gitu-gitulah Ghost to Campus. Ya, bagus. Coba dong golongan mereka ada nggak kampus yang manggil dekan gitu kan? Ada nggak datang ke DPR ketok palu bikin putusan ya bukan ajang curhat. Itu gerombolan sirkus kelasnya kelas itu beda sama kelas kita. Kalau kelas kita mah berkelas. Ada satunya lagi si DRL bikin branding image ya, dia datang ke Korea habis itu dia jadi pembicara. Itu yang dengerin kagak ada yang dengerin elu DRL, semuanya sibuk sama handphone. Ya, itu acaranya elu DRL itu sudah Doktif itu 12 tahun yang lalu mau dijadiin pembicara di Brazil, ya. Mampus. Gitu ya. Jadi lu ini kelihatan banget lu brandingan lagi di Korea. Itu nggak penting ya. Itu brandingan yang sudah Doktif lakukan 10 tahun yang lalu ya kalau di Korea. Ya. Jadi DRL lu kalau dibandingin kalau mau aja lu jauh banget dah. Gitu. Lu brandingan lagi seperti itu. Orang-orang kagak ada yang dengerin, semua sibuk sama handphone. Ya ntar mau jadiin konten dah. Dan pesan si Babu. Enggak basi Babu kalau ngomongin prestasi. Ayolah adu prestasi sama aku Babu. Ayolah. Pengen deh Dok aku adu prestasi sama dia gitu Dok. Bener-bener katakan aku cuman ayo adu prestasi deh. Mau nggak? Bisa nggak? Jangan adu prestasi jula-jula diri ya. Karena mulai kumat kan. Kumat. Dia itu boleh bongkar apa dia itu seolah-olah kayak nggak ada aib, biarin aja, kita jangan gitu loh. Iya kan, udahlah gitu. Kalau mau lempar-lemparan aib, wah si Nepos itu lebih serem lagi tuh aibnya tuh, ngeri itu gitu. Tapi jangan keceplosan. Ada tagihan listrik. Tagihan listrik atau apa gitu yang nggak bisa bayar katanya. Oh iya, bukan ada lagi yang debit nggak berhasil itu loh.
Kan aslinya gini, nggak masuk akal toh. Masa orang aja debit aja nggak bisa bayar, terus bisa punya rumah segitu. Itu udah nggak make sense banget. Itu yang masyarakat yang bisa berpikir tahu, it's not her house, oke guys, gitu. Suaminya sendiri nggak kerja, ya, gitu. Jadi it's not Makanya her jadi Markus house. ya. Nah, jadi Markus. Markus itu apa, Gale? Tolong jelaskan Markus itu apa? Aduh, Ya, Markus. Aduh. jadi intinya guys bakal ada kejutan yang menarik dari Doktif. Nanti tunggu aja. Semoga apa yang kalian harapkan itu semua terrealisasikan melalui Doktif. Ya, amin. Insya Allah, amin. Insya Allah, Babu, insya Allah, hewan amin. pemakan bambu, ya kan? Bambu. Segera Terus, berkumpul, Iki, ya. Kenapa, Gale? sopo maneng? Sopo maneng? Lah sak gerombolan kuwi kabeh to gerombolan sirkus lah podo. DRL itu lah ya podo bae kabeh kena jelas-jelas sudah fix dodolan suplemen ora ono kapsul gak ono tomat putih ini nipu. Ya apa sih? Tomat hijau. Makanya aku bilang, gue pengen banget DRL. Kamu ke Korea, itu seharusnya kamu itu menerangkan bagaimana menjual suplemen tomat putih tidak ada tomat putihnya. Dan berhasil bertahun-tahun. Sehingga saya bisa mengeruk uang triliunan dari masyarakat. Harusnya kalian tuh belajar dari saya. Harusnya gitu seminarnya tuh. Pasti menarik. Gitu. Pasti banyak yang dengerin. Kalau kamu bercerita soal bisnis bagaimana menjual produk yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saya. Harusnya gitu. Ya kan? Janda. Oke, bulinya cuma Iya janda lah, mandul lah, apel lah, cuman gitu aja muter. habiskan uang majikan kalian. Bully, nggak kena di otak. Ya, Salah dia, salah. Oh Bang Densu juga pernah bilang begini, Bang Densu juga bilang emang lu yang gak ada takutnya. Emang itu bilang. Jadi gini, apa namanya kayaknya emang melawan si mafia skincare harus sosok eduktif kayaknya, ya kan? Nikita Syariah. kita syariah benar. Nggak dipikirnya kita tuh kayak kena mental bakal stres, bakal ini, bakal aduh nggak ngaruh, apalagi di persidangan sok-sok pakai nada tinggi lah biar ngejatuhin mental, nggak jatuh. Gak, dianya si fitrahnya keras, Dokter juga keras. Fitrahnya lembut, dia juga lembut. Buktinya Fitra pada saat Dokter bilang Syahrul kan dia ketawa sebenarnya. Sebenarnya dia juga hati nuraninya dia tahu yang dia bela orangnya salah, cuman kan dia tetap cari duit juga kan, maksudnya dia lawyer kan, profesional di situ, nggak bisa dia membela ini, emang dia harus membela Syahrul, gimana nih pengacaranya Syahrul? Tapi hati nuraninya dia nggak bisa bohong, dia tahu apa yang dilakukan dia salah. Gitu. Tapi setiap sidang lucu-lucu sih, ada aja yang bikin bisa ketawa. Iya, apalagi gayanya si Syahrul itu kan lucu banget. Coba kalau nanti persidangannya Gale kapan Syahrul lagi Gale? Gale, apa? Kapan kamu sidangnya kamu itu kapan? Sabar dong, ada dong. Laporan Kamu juga ngasih gebrakan. Kamu juga ngasih gebrakan, nanti jangan lupa bawa sandal ya. Ada sandal, nanti ada biar dia bisa rekonstruksi pengelemparan sandal. Ya berarti harus bawa mobilnya komandan itu yang kena sepatu heels itu sampai peot. Sampai peot dong, bayarin kena heels dia, peot mobilnya. Oh, gitu. Ya, dan nanti aku juga bawa SIM-ku yang mati kan, kebetulan kan kemarin kan aku emang mau mengurus SIM kan dok, ya kan. Emang aku kan mau ke Jakarta naik mobil. Nah terus pas mau isi perut nih, isi lambung dulu. Nah setahu aku kan bikin SIM kan di situ tuh, isi lambung tuh. Ya refleks lah, ada si Sarul yang panggil Sarul karena kan di YouTube waktu itu kan dia mengakuin Sarul dan ibu-ibunya pasti panggil Sarul. Sarul bisa zega mengakui dan dari situ makanya panggil Sarul. Terus dia marah, nimpu. Kenapa dia harus marah? Katanya dia public figure. Tapi kan dia bukan cuma nimpuk doang, dia datangnya sampai seret-seret gitu. Jambah. Meco dibolak-balik sebarang kalir, kelambi molor gak karuan. Endas dikepluk. Ya. Endas dikepluk. Oh dikepluk ya. Oh iya. Ya. Dikepluknya pakai apa? Pakai tangan, Dok. Dicincing, terus dicincing. Ini tuh. Bayangin. Oh.
Oh, ini tanya, tapi Nepos kremesnya banyak. Lah kremesnya ora asli, opo coba kremes ora asli ya, apa ceritanya? Emang dipikir gerombolan situ tuh kremesnya asli kabeh. Ora guys ya. Ingat Kok gak dipahami. kasus ular sama istrinya siapa ya itu sempat berantem yang Heeh. gara aduh adalah pokoknya yang gara-gara jam kalau nggak salah dibilang palsu tak apa. Oh iya Andre iya istrinya Andre. istrinya Ya, Mas, iya ternyata istrinya. waktu itu kan pada menghujat istrinya Mas Andre, nggak taunya apa ya emang palsu. Emang begitu, emang nggak asli. Emang kali. Iya, iya kasihan loh sampai dihujat loh. Bisa nggak sih? Udah kita daripada ntar. Iya. Dan Oh, aneh Allah ya Akbarnya ya pada saat apa dokter Kesenayan City. Dokter nah, Kesenayan City ya. Habis dipersekusi, tahu nggak Allah mempertemukan dokter dengan siapa? Dengan istrinya Andre. Di salon di Senayan City. Dokter cuma tepok jidat aja ya Allah. Terus dia nyapa. Ini dokter ya. Kamu ya yang nyepil kalau jam tangannya itu KW. Dia aja lembut dokter abang ini bisa-bisa cowok gila aja. bene wes. Ya udah kita tutup aja dokter ya. Cukup sekian berita dari kami Ya, atau cukup bila ada sekian. kesalahan ini hanyalah dongeng belaka, dongeng karangan cerita kita. Saya berserta dokter detektif. Mohon maaf apabila itu Taufik Pengacara Walhidayah. Mawar itu siapa sih? Pengacara Oh Mawar itu siapa sih? diterus no wes buyat terus no wes.